Mungkin aku anak cewek satu-satunya juga gitu kan, nggak pernah jauh dari orang tua. Jadi pertama kali masuk di asrama gitu, nangis terus. Emangnya banyak yang nawar ya, Ci, latihan? Banyak. Ini mulai tipis-tipis ya nih. Kalau yang bandel ada nggak, Ci, yang bandel? Semakin menjurus ya ini. Bandel dalam arti apa ini nih? Halo Sobat Tipis, kembali lagi hari ini bersama saya Vina Munawar dan juga Kak Koro ya hari ini. Dan Sobat Tipis, hari ini mungkin spesial ya karena kita akan kehadiran bintang tamu dari seorang atlet wanita yang legendaris nih, yang terkenal dengan defense jongkoknya. Mungkin teman-teman Sobat Tipis sudah mulai tahu nih siapa ya. Dan benar sekali hari ini kita sudah bersama Ci Debbie Susanto. Halo Ci Debbie. Apa kabar, Ci? Baik. Apa kabar Ci Debbie? Baik sekali ya. Kalau bisa cantik sekali ya hari ini ya, makin bersinar sepertinya ya. Harus selalu glowing. Selalu glowing, benar Iya sekali dong. Ci Debbie. Ini buat teman-teman yang mungkin udah pengenal lah ya Ci Debbie siapa ya, udah terkenal legendaris dari aku kecil juga kayaknya udah pernah nontonin Ci Debbie tanding nih dulu pas masih kecil. Tapi kalau boleh diceritain nih Ci Debbie ya, dari awal mula karirnya sebagai badminton tuh seperti apa sih Ci Debbie sampai menjadi seorang profesional yang legendaris seperti sekarang? Ya kalau ngomongin awal mula mungkin pasti dari lingkungan lah ya, dari lingkungan, dari keluarga yang ngenalin. Pertama kali tuh sebenarnya yang main badminton bukan aku tapi papa. Oh, memang dari keluarga ya berarti ya? Dari keluarga memang udah hobi, papa nekunin badminton, tapi akhirnya milih sekolah karena kan gimana pun juga bulu tangkis itu butuh biaya. Dari beli raket, shuttlecock segala macem. Sepatu. Iya benar gitu kan. Belum nyewa lapangan gitu. Akhirnya memutuskan untuk udah deh sekolah aja gitu. Tapi setelah berjalan ternyata masih ada jiwanya tuh pengen salah satu anaknya jadi atlet gitu, pengen ada yang nerusin lah gitu. Akhirnya kita dari kecil tuh udah dibawa ke lapangan dibawa gitu. Kita ngeliatin awalnya jadi suka mukul-mukul gitu kan. Tapi pertama kali sebenarnya bukan aku yang mulai tapi kakak. Oh, kan emang atlet juga dulu ya Ci? Jadi kakak dulu yang mulai, dia main dulu, dia masuk klub dulu, dia udah ke Jakarta duluan. Tapi akhirnya mungkin di tengah jalan dia merasa tidak sanggup lah. Jadi ngerasa nggak sanggup, akhirnya mutusin pulang gitu. Jadi ditanya masih ada yang mau nggak gitu. Jadi aku dengan penuh kesadaran aku menyadarkan diri. Aku jadi volunteer lah gitu. Volunteer ya? Aku mau Aku mau karena pikirnya enak nih nggak sekolah gitu. Itu mikirnya Iya gitu. sih. Alasan ya? Nggak belajar gitu kan mikirnya gitu. Tapi ternyata nggak semudah itu. Nggak segampang itu. Jalur atlet itu ternyata jauh lebih sulit lagi. Tapi pertama kali kecebur itu di situ. Waktu itu usia berapa, Kak Ci? Waktu itu aku disuruh mutusin mau sekolah atau bulu tangkis itu aku harus nentuin di usia 13-14 tahun. Berarti masih muda banget ya? Nah, jadi dimulai dari SMP itu aku udah rutin latihan. Di situ disuruh milih mau sekolah atau bulu tangkis. Kalau bulu tangkis harus ke Jakarta gitu. Berarti waktu itu Cici masih di... Aku masih di Palembang. Palembang. Oh ya, Iya. Palembang ya Ci? Sama Iya. dong. Oh, Palembang juga? Galon dong. Masa Palembang becak mana sih ya? Kayaknya boleh ada pempek sih. Harusnya ya. Ada pempek. Oh, berarti dari Palembang. Tapi dari Palembang sebelumnya udah mulai main juga atau ikut apa gitu Ci? Kejuaraan? Udah dari SD itu udah ikut poseni kalau zaman dulu kan. iya, Ya, terus yang poseni. tingkat sekolah, tingkat daerah dulu, terus ya muter-muter daerah Sumatera dulu gitu. Udah juara di situ baru mutusin kayaknya udah harus keluar gitu, harus ke Jakarta kalau memang kita mau lebih serius lagi, mau lebih berkembang lagi karena sparring pasti juga menentukan. Sampai di Jakarta gabung klub atau? Gabung klub. Apa Itu tuh? aku lulus SMP. Lulus SMP, aku ke Jakarta gabung klub. Dulu masih di klub di Jakarta Tangkas pertama kali aku masuk di situ. Ya. 1,5 tahun di situ, terus aku pindah ke Jarum sekitar 1,5 tahun baru ke PBSI. Oke, berarti udah panjang ya perjalanan sebelumnya ya. Tapi kalau kita lihat dari Palembang nih ke Jakarta, sampai di Jakarta, bawa klub dan juga di PBSI, tantangannya apa aja sih Ci? Tantangan terberat lah ya kira-kira ya. Homesick nggak sih, Ci? Oh, Nah, itu juga pastilah. tuh. Pasti karena mungkin aku anak cewek satu-satunya juga gitu kan, nggak pernah jauh dari orang tua. Jadi pertama kali masuk di asrama gitu, nangis terus karena belum punya teman juga, terus ngerasa minder karena kemampuan aku jauh banget di bawah yang lain. Oh, banyak yang lebih jago ya? Banyak banget, karena aku juga mulainya cukup telat sih. Mungkin kalau pemain lain mulai dari usia 8-9 tahun udah latihan rutin, aku mulai di 11-12 tahun. Ya, jadi pertama kali ke klub, masuk di situ aku sekitar umur 15 tahun.
lawan aku tuh usia yang 11-12 itu pun aku kalah, dapat 2, dapat 3 gitu. Oh, Jadi gitu. bener, jadi kayak ngerasa ih cupu amat ya gitu, bisa nggak nih gitu. Terus belum ada yang ngajak ngobrol, di kamar masih sendiri, nggak megang duit gitu kan. Jadi tuh pokoknya wah campur aduk lah, nangis, pokoknya banyak lah kenangannya di situ. Berat juga ya berarti untuk seorang anak usia 15 tahun udah dilepas sendiri, nggak ada teman lagi kan. Iya. Kasihan. Terus pernah dengar juga katanya ada cerita horor ya selama di asrama itu. Iya, itu mungkin karena itu juga yang bikin aku jadinya pengen pulang waktu itu kan. Jadi satu udah belum ada teman ngobrol yang lain gitu kan ya, yang ngetok-ngetok yang nggak terlihat misalnya gitu kan ya. Jadi, Beneran sampai diketok-ketok? iya. Jadi aku ngelihat yang kayak gitu di saat aku belum punya teman, aku belum ada teman cerita gitu kan. Jadi kayak ketakutannya itu luar biasa. Jadi aku udah waktu itu baru seminggu kayaknya. Aku telepon, aku bilang aku mau pulang aja. Aku bilang gitu. Sudah mau menyerah ya? Iya, baru seminggu udah nyerah. Akhirnya mama terbang dari Palembang nemenin dulu. Oh. Nemenin dulu selama kurang lebih seminggu atau 2 minggu. Aku bisa beradaptasi, udah aku ditinggal lagi. Oke, itu karena ada yang ngetok itu ya kali ya beratnya. Nggak dong, poinnya nggak ke situ dong. Poinnya berarti ada andil mama yang benar-benar membantu Cici untuk terus berjuang ya. Iya, jadi memang andil orang tua itu kalau menurut aku sangat menentukan, Iya. terutama buat atlet ya. Karena kita itu prosesnya panjang. Terus kalau kita nggak ada dukungan atau lingkungan yang positif, aku rasa sih nggak akan bisa jadi. Mentalnya tuh pasti nggak akan bisa terbentuk. Berarti bentuk dari rumah banget ya, Iya. menentukan Ci. Kalau kita lihat kan Cici kan udah dari klub dan juga masuk pelatnas ya setelah itu ya. Ada beda nggak sih Ci dari klub sama di pelatnas gimana? Lebih keras latihannya mungkin. Iya. Kehidupannya pasti ya. Kalau keras latihannya pasti. Kalau di klub pun sebenarnya udah kita dikasih apa ya, pembekalannya lah. Jadi kita gimana caranya kita kuat otot kaki dulu, otot tangannya dulu, fisiknya dulu. Tapi begitu nyampe di Cipayung tuh kayak gak ada apa-apanya gitu. Latihan yang selama ini tuh kayak kurang. Apalagi kita ngeliat senior-senior kan, kita pertama kali masuk Pratama masih junior, ngeliat yang senior-senior itu waktu itu zaman itu masih ada Vita Marisa, Wow. kalau ganda campuran ada Flandi, ada Nova Widianto, ada Liana Nasir. Kayaknya kita tuh butiran debu, tau gak sih? Kayak wah jauh sekali gapnya ternyata tuh kayak gini. Itu tapi juga memotivasi kita, terutama untuk yang pemain-pemain junior itu untuk bisa latihan tuh jauh. Jangan mau sama yang senior. Oh, Kalau harus bisa lebih. harus Harus dong. lebih ya. Kalau enggak, kapan kita ngejarnya kan kayak gitu. Kalau mereka latihan sekali, kita 2 kali. Dia 2 kali, kita 3 kali. Dan itu harus terus kita lakuin kalau kita mau ngejar mereka gitu. Ci, kita pengen tahu deh, keseharian atlet pelatnas di PBSI itu seperti apa? Misalnya bangun jam berapa, terus latihan, tidurnya jam berapa gitu? Mungkin beda-beda sih sebenarnya ya. Maksudnya mereka kan bisa ngatur sendiri. Tapi kalau aku mungkin kan kalau kita itu latihan sehari 2 kali. Kita latihan dari jam 7:30 sampai jam 12. Terus kita latihan lagi jam 3 sampai jam 6. Tapi karena aku tahu kemampuan skill aku nggak kayak yang lain, nggak punya bakat alam lah. Jadi aku butuhnya tuh ya harus kerja keras, ekstra kerja keras. Jadi di saat mungkin yang lain 7:30, aku 7:30 aku udah latihan. 7:30 aku udah latihan, 7:30 lanjut lagi. Mereka jam 3, berarti aku 2:30 udah latihan. Nah itu setiap hari itu seperti itu. Selesai latihan jam 6, berarti aku harus jam 7. Iya, jadi harus ekstra. Iya. Ya, jadi pikirnya nabung sedikit-sedikit gitu kan. Ya setelah itu paling udah capek, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, paling cuma mandi, makan, udah istirahat. Berarti emang full day ya latihannya, berat juga ya. Berarti kalau misalkan kita melihat ya dari awal ini, Cici tuh pertama kali ikut kejuaraan yang nasional ya? Betul. Itu di Jakarta ya pertama kali ya? Kalau nasional ya kebanyakan memang di Jakarta lah, sama di Pulau-Pulau Jawa. Kalau untuk yang sirkuit nasional, pertama kali di situ. Ada beda nggak sih Ci, misalnya antara di Jakarta sama di Palembang ya? Misalnya di Palembang kan beda pula gitu ya. Mungkin ada beda nggak sih Ci? Bedanya mungkin dari atmosfer penonton. Oh, Kalau di Jakarta, kalau zaman kita dulu tuh namanya Jakarta Open di Senayan itu tuh full gitu di Asia Afrika. Bener-bener dari ujung ke ujung tuh penonton tuh rame banget. Terus kita juga bisa lihat persaingannya antar klub itu begitu ketat gitu. Mungkin kalau masih waktu di Palembang, kita bisa lihat juga atmosfernya, tapi persaingannya nggak kayak gitu. Jadi terbatas gitu. Ditonton banyak orang bikin nervous nggak sih, Ci? Karena banyak pemain yang sebenarnya jago nih, tapi ditonton banyak orang demam panggung dia, jadi nggak keluar. Pasti sih, aku rasa semua pemain
pasti ngerasain itu. Aku juga sempat ngerasain gimana tangan itu dingin ya. Terus mules-mules gitu kan pengen ke toilet gitu kan. Rasanya jangan dipanggil dulu gitu. Ada rasa kayak gitu. Begitu di lapangan semua badan kaku. Terus juga mukul bisa luput. Itu pasti merasakan. Tapi itu menurut aku sih hal yang normal ya, hal yang wajar. Mungkin kalau kita nggak ada tegang-tegangnya, nggak ada takutnya, berarti kita nggak takut kalah, mungkin gitu. Oh, justru itu jadi motivasi ya, Ci? Iya. Terus selama latihan di PBSI itu ada coach yang galak nggak sih? Coach aku memang galak sih ya. Semuanya ya? Semuanya galak ya? Jadi aku di Pratama itu sempat dilatih sama Reoni Mainaki. Habis itu naik ke Utama dilatih sama Richard Mainaki. Jadi keluarga Mainaki ini kan memang terkenal dengan mereka ini disiplin, mereka juga tegas gitu. Jadi kalau A ya A, programnya B ya B, terus aturannya seperti ini ya seperti ini. Walaupun memang pada bilang aduh kaku banget gitu, masa nggak boleh gini, nggak boleh gitu, nggak ada istirahat, nggak boleh pergi-pergi. Cuman tapi itu sih menurut aku yang membentuk karakter si atlet sebenarnya. Yang hukuman yang paling berat atau latihan paling beratnya apa sih? Kalau hukuman sih kayaknya nggak ada ya. Aku termasuk anak baik ya. Tapi kalau latihan terberat itu mungkin lagi persiapan ke Olimpiade. Oh, yang 2016 ya? Ya, itu sih luar biasa. Latihannya tuh udah kayak neraka ibaratnya. Itu benar-benar capek banget dari fisik, dari persiapan mental juga. Itu semuanya tuh turun rata-rata 4-5 kilo, semuanya merata. Oh, sampai turun berat badan ya, Ci ya? Itu capek, emang capek banget sih. Bisa diet ya kita? Bisa diet ya? Bisa diet. Jadi atlet juga nih. Coba ya. Oke. Terus kalau misalkan kalau itu pelatih ya, kalau dari senior yang bener-bener kayaknya harus jadi contoh banget nih, karena jadi panutan, itu seperti apa? Itu siapa? Kalau di PBSI, kalau versi aku ya, mungkin aku ada 2 sih. Untuk pemain putra ada Hendra Setiawan. Untuk pemain putri ada Lina Natsir. Wow. Ya, kenapa mereka? Karena menurut aku mereka berdua ini udah punya prestasi yang paling lengkap lah, legend gitu. Udah juara Olimpiade iya, juara dunia iya, semua gelar mereka punya gitu. Tapi dengan usia yang gak muda lagi, mereka bisa kasih lihat gimana sih disiplin, gimana datang tetap on time, gimana mereka latihan gak pernah skip, gimana mereka dikasih program apapun sama pelatih, mereka gak pernah nawar. Itu kan jadi motivasi itu buat kita yang senior yang udah juara aja kayak gitu, masa kita nggak kayak gitu, malu gitu kan. Jadi itu benar-benar motivasi kayak panutan lah untuk para pemain. Menurut aku sampai sekarang pun mereka masih jadi panutan. Emangnya banyak yang nawar ya, Ci, latihan? Banyak. Ini mulai tipis-tipis ya. Nawar gimana tuh, Ci, kalau boleh tahu? Ya banyak lah, maksudnya kan karakter setiap pemain itu beda. Ada yang memang fight dia di lapangan mau all out, ada juga yang dia ngerasa gue bagusnya di pertandingan aja deh, gitu. Gue latihan seadanya aja, nanti gue di pas tanding gue bisa kok main bagus. Itu ada juga karakter yang kayak gitu. Ada juga yang dikasih latihan segini karena dia ngerasa banyak banget sih yang dia seriusin, cuman setengahnya jalannya asal-asalan. Jadi banyak karakter memang. Kalau yang bandel ada nggak, Ci, yang bandel? Semakin menjurus ya ini. Bandel dalam arti apa ini nih? Mungkin latihannya atau apanya gitu. Iya, menurut aku pasti ada lah. Karena itu tadi kan karakter orang beda-beda, motivasi juga beda-beda, goalsnya beda-beda. Ada aja yang latihannya tuh rajin banget, ada yang bolong-bolong, ada yang sering bolos pun ada. Jadi memang di situ karakternya tuh bermacam-macam. Tapi ya itu tadi, yang akan juara, yang akan bertahan lama itu biasanya yang dia rajin, dia konsisten, dia berkomitmen. Nah itu tuh yang akan bertahan lama.